Pengakuan Irjen Teddy Minahasa, bongkar sosok Linda hingga tes urin positif karena obat bius. Inilah deretan pengakuan Irjen Teddy Minahasa yang saat ini menjadi tersangka kasus narkoba. Bahkan Irjen Teddy Minahasa juga menjelaskan soal obat bius yang membuat hasil tes urinnya positif narkoba. Selain itu, Teddy Minahasa juga membongkar sosok Linda yang jadi tersangka kasus narkoba bersama dirinya. Berikut deretan pengakuan Teddy Minahasa atas kasus narkoba yang menjerat dirinya. 1. Bersumpah tak konsumsi dan jadi pengedar narkoba. Awal mula rilis tersebut, Irjen Teddy Minahasa langsung bersumpah menyebut Tuhan. Ia menjelaskan jika semua yang dituduhkan adalah tidak benar. Saya bersumpah di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa bahwa saya tidak pernah sekalipun mengkonsumsi narkoba, apalagi menjadi pengedar narkoba secara ilegal, kata Irjen Teddy Minahasa dalam keterangannya seperti dilihat Tribunnews pada Selasa 18 Oktober 2022. 2. Beberkan alasan tes urin positif karena obat bius. Lalu bagaimana dengan hasil tes urin yang menyatakan Irjen Teddy Minahasa positif mengkonsumsi narkoba? Anggota Polri yang tak jadi dimutasi jadi Kapolda Jatim ini mengaku hasil tes urin positif narkoba karena adanya obat bius yang memiliki unsur narkobanya. Teddy melakukan tindakan suntik lutut spinal dan engkel kaki di Finsky Tower pada Rabu 12-10 Oktober 2022 malam pada pukul 19 Februari. Selama 2 jam ia tak sadarkan diri karena efek bius. Lalu pada Kamis 13 Oktober 2022, Irjen Teddy Minahasa kembali melakukan tindakan medis. Pada pagi hari, Irjen Teddy Minahasa melakukan perawatan akar gigi di RS Medistra, lalu kembali dibius total hingga 3 jam. Tindakan medis ini yang dianggap membuat hasil tes urin Teddy Minahasa jadi positif narkoba. Saya menjalani tindakan suntik lutut, spinal, dan engkel kaki pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 jam 19 Februari di Finsky Tower oleh Dr. Debbie Finsky, Dr. Langga, Dr. Charles, Dr. Risa, dan anestesi atau bius total oleh Dr. Mahardika selama 2 jam. Besoknya hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 jam 10, saya menjalani tindakan perawatan akar gigi di Rumah Sakit Medistra oleh Dr. Hili Gayatri dan tim dokter oleh Rumah Sakit Medistra, juga dibius total selama 3 jam. Setelah pemeriksaan ternyata Irjen Teddy Minahasa dituduh membantu mengedarkan narkoba di Bukit Tinggi. Ia langsung datangi di Propam Mabes Polri untuk mengklarifikasi. Sebelum itu, ia menjalani tes darah dan urin dan hasilnya adalah positif. Saya langsung ke Dipropam Mabes Polri untuk mengklarifikasi tuduhan bahwa saya membantu mengedarkan narkoba. Kemudian jam 19, saya diambil sampel darah dan urin. Ya pasti positif karena dalam obat bius terkandung unsur narkoba, pungkas Teddy. Sebelumnya pada 14 Oktober 2022, Polri membenarkan jika Irjen Teddy Minahasa dinyatakan positif. Ya, Irjen Teddy Minahasa positif dari urin, darah, rambut, pakai laboratorium, kata Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi Tribunnews.com pada Jumat 14 Oktober 2022. Namun tak dijelaskan arti positif oleh Irjen Dedi. 3. Teddy Minahasa sudah lakukan tes narkoba lagi di depan Kapolri. Hasilnya bebas narkoba. Pernyataan Irjen Teddy Minahasa juga dipertegas oleh pihak pengacara Henry Yosdiningrat. Henry menjelaskan jika Irjen Teddy Minahasa juga sudah melakukan tes ulang di hadapan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dikutip dari Tribunnews.com, bahkan Irjen Teddy Minahasa melakukan tes urin di hadapan Kapolri sebanyak 3 kali. Kapolri Listio Sigit Prabowo juga menyebut hasil tes urin yang dilakukan oleh Irjen Teddy adalah positif obat tertentu, bukan narkoba. Terkait masalah tes untuk Irjen TM dilakukan 3 kali tes. Memang satu hal yang didapat terkait masalah jenis obat tertentu, tapi bukan narkoba, mungkin ada kaitannya dengan yang dikonsumsi. Katanya dalam tayangan Breaking News Kompas TV pada Jumat sore dikutip Tribunnews.com. 4. Ungkap ada hubungan dengan kasus pengamanan 41,4 kg narkoba. Tuduhan soal pengedar narkoba disebut Irjen Teddy ada hubungannya dengan pengungkapan kasus narkoba sebesar 41,4 pada April hingga Mei 2022 lalu.
Saat itu, barang bukti yang seharusnya dimusnahkan semuanya pada 14 Juni 2022 ternyata disisakan 1% untuk kepentingan dinas. Dan pada proses pemusnahan barang bukti ini, Kapolres Kota Bukittinggi beserta orang dekatnya melakukan penyisihan barang bukti narkoba tersebut sebesar 1% untuk kepentingan dinas. Kata Irjen Teddy dalam keterangannya seperti yang dilihat Tribunnews pada Selasa 18 Oktober 2022. Ex-Kapolres Kota Bukittinggi itu pun terkena mutasi menjadi Biro Logistik Polda Sumatera Barat pada tanggal 20 Oktober 2022. Hal itu pun membuat kekecewaan karena seharusnya ex-Kapolres itu bakal naik pangkat. Di sisi lain, Irjen Teddy Minahasa yang saat itu menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat dianggap memberikan perintah kepada Kapolres untuk menyisihkan barang bukti. 5. Sosok Linda. Dalam rilis yang sama, Irjen Teddy Minahasa mengingat sosok Linda atau Anita. Linda diketahui sebagai tersangka dalam kasus peredaran narkoba yang melibatkan Irjen Teddy Minahasa. Irjen Teddy Minahasa mengaku rugi 20 miliar rupiah karena ditipu oleh Linda pada 23 Juni 2022 lalu. Linda memberikan informasi tentang penyelundupan narkoba sebesar 2 ton melalui jalur laut. Irjen Teddy Minahasa akhirnya menggunakan uang pribadi untuk melakukan operasi penangkapan di Laut Cina dan sepanjang Selat Malaka. Sayangnya operasi tersebut nihil. Linda justru kembali menghubungi Irjen Teddy Minahasa untuk meminta biaya operasional berangkat ke Brunei Darussalam. Karena dendam, Irjen Teddy Minahasa justru memberikan tawaran untuk berkenalan dengan Kapolres Bukittinggi. Irjen Teddy ingin menjebak Linda karena sempat ditipu soal operasi di Laut Cina Selatan. Sesungguhnya niatan saya adalah untuk melakukan penangkapan terhadap Linda yang akan dilakukan oleh Kapolres Kota Bukittinggi dengan tujuan Anita alias Linda masuk penjara dan terbalaskan kekecewaan saya dibohongi selama operasi penangkapan di Laut Cina Selatan dan Selat Malaka. Kedua, Kapolres Kota Bukittinggi mendapatkan reward dari pemimpin karena berhasil menangkap langsung Anita alias Linda, ujar Teddy. Namun Teddy tidak menyangka ternyata implementasi dari teknik delivery kontrol maupun undercover oleh Kapolres tidak dilakukan secara prosedural. Karena itu dirinya disebut terlibat dalam peredaran narkoba karena memperkenalkan Anita kepada Kapolres. 6. Dugaan peran Teddy Minahasa dan Linda. Dikutip dari Kompas.com, Irjen Teddy Minahasa dijadikan tersangka atas pengedaran narkoba bersama Linda. Selain itu, ada 9 tersangka lain yang diduga turut serta dalam pengedaran narkoba. Ke-11 tersangka tersebut berinisial HE, AR, Aibda AD, Kompol KS, Aibtu J, L, AW, A, AKBPD, Irjen TM, dan DG. Tersangka L berperan menyimpan dan mengedarkan sabu-sabu. Saat ditangkap, penyidik menemukan 1 kg sabu-sabu yang diduga milik AW. Tersangka AW menyimpan dan mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan L. Tersangka A berperan menjadi penjembatan pertemuan AKBPD dan L yang diduga terkait dengan peredaran narkoba. Irjen Teddy Minahasa berperan mengendalikan peredaran sabu seberat 5 yang diambil oleh AKBPD dari barang bukti hasil penangkapan kasus Mapolres Bukittinggi. Dia juga diduga memberi perintah kepada AKBPD untuk mengambil sabu-sabu tersebut.